Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Kali ini kita akan belajar tentang teori kemagnetan bumi yang merupakan bagian dari materi IPA terpadu semester genap untuk kelas 9. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat mengetahui kemagnetan bumi dan gaya Lorentz. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe jika video ini memang bermanfaat. Nah, tentu saja kita uh, pernah menyaksikan fenomena alam seperti ini, entah itu dari televisi ya atau dari internet. Nah, tentu saja fenomena ini disebut dengan aurora. Nah, aurora ini merupakan cahaya plasma ya yang muncul karena medan magnet bumi ini melindungi bumi dari partikel listrik dari luar. Nah, ini merupakan partikel listrik ini yang kemudian ditarik oleh magnet bumi ya menuju kutub bumi, sehingga ini hanya muncul pada bagian kutub bumi ya, entah itu dari kutub utara dan kutub selatan. Nah, tentu saja medan magnet ini atau medan magnet bumi ini bermanfaat ya untuk melindungi manusia dari partikel listrik yang berasal dari luar bumi, yang dimana partikel listrik tersebut itu jika terkena pada makhluk hidup maka akan mengalami gangguan kesehatan ya. Nah, tentu saja adapun manfaat dari medan magnet bumi yaitu dimana menjadi penunjuk arah ya buat manusia dalam menentukan arah. Karena dengan adanya kompas tersebut manusia bisa menentukan titik lokasi yang akan dia tuju. Yang dimana pada kompas ini terdapat yang namanya magnet. Ini magnetnya ya. Magnet ini pada kutubnya ya, dimana kompas ini memiliki dua kutub, dimana pada jarumnya terdapat kutub utara dan kutub selatan ya. Pada kutub utara kompas itu akan selalu menunjuk pada kutub utara pada magnet bumi ya. Kemudian kutub selatan pada jarum kompas itu selalu mengarah pada kutub selatan magnet bumi. Nah, tentu saja bicara tentang jarum kompas itu akan selalu mengarah pada dua kutub magnet bumi, yaitu utara dan selatan. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pembahasan kita membagi terlebih dahulu menjadi dua sub pembahasan, yang dimana kita akan bicara magnet bumi, dan yang kedua kita nantinya akan bicara induksi magnet dan gaya Lorentz. Nah, bicara tentang magnet bumi ya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sudut deklinasi dan apa itu sudut inklinasi. Bicara tentang sudut deklinasi ya, sudut deklinasi adalah ketidaktepatan kutub utara bumi dan kutub selatan pada magnet bumi. Jadi ini merupakan kutub utara bumi dan ini kutub selatan pada magnet bumi ya. Nah, di sini terdapat sudut deklinasi yang merupakan ketidaktepatannya antara kutub utara bumi dengan kutub selatan magnet bumi. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini ada info yang menarik bahwa kutub magnet bumi itu tidak serta-merta menunjuk pada kutub bumi, yang dimana kutub selatan pada magnet bumi ini ya itu ternyata mengarah pada dekat dengan kutub utara bumi, dan kutub utara magnet bumi itu berada di dekat dengan kutub selatan bumi yang kemudian dipisahkan oleh sudut deklinasi ya. Nah, adapun yang kedua sudut inklinasi ya, di mana sudut inklinasi ini adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang magnet bumi yang merupakan magnet raksasa dan pembahasan tentang sudut deklinasi dan inklinasinya, kita masuk pada pembahasan induksi
magnet. Tentu saja ini merupakan pengantar untuk masuk pada gaya Lorentz. Nah, apa itu induksi magnet? Secara konsep ini merupakan fenomena ya, di mana fenomena ini muncul dari ketidak terkendalinya putaran kompas karena sambaran petir. Nah, jadi fenomena ini disebut dengan induksi magnet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata arus listrik yang dihasilkan petir ini dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang berada di sekitar kompas tersebut ternyata akan mempengaruhi pembacaan kompas ini dalam membaca kutub magnet pada bumi. Nah, adapun percobaannya kita bisa lihat di simulasi berikut. Nah, pada simulasi ini ya dikatakan Ørsted Experiment atau eksperimen Ørsted ya, di mana Ørsted ini nama orang yaitu Hans Christian Ørsted. Inilah yang membuktikan bahwasanya yang namanya petir atau arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Contoh lain di sini sumber listriknya yaitu petirnya, yang kemudian sebelum kompas ini tersambar petir itu masih normal ya, di mana kutub magnet pada jarum kompas itu mengarah pada kutub selatan pada bumi, dan untuk kutub selatan magnet bumi ya itu akan mengarah ke kutub utara bumi. Namun ketika kita coba alirkan listrik pada area kompasnya, maka ternyata menimbulkan ketidakstabilan ya, ketidakstabilan putaran kompas, yang dimana harusnya dia pada bagian kutub utara magnet jarum kompas itu harusnya menunjuk ke kutub selatan bumi ya. Namun karena ternyata terdapat arus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang ada di sekitar jarum kompas ini akan mengubah haluan putaran kompas tersebut, karena medan magnet bumi ya dikacaukan oleh medan magnet yang dihasilkan oleh listrik ini ya. Nah, coba kita lepas. Di sini putarannya ya searah jarum jam ya, searah jarum jam. Ketika arus listriknya mengarah dari kutub positif ini ke kutub negatifnya. Namun kalau kita balik ya, kalau kita balik berarti arusnya dari sini ya, dia berlawanan arah jarum jam. Maka untuk jarum kompasnya dia juga akan berlawanan arah jarum jam putarannya. Mengapa terjadi perbedaan arah putaran? Nah, tentu saja kita akan membahas pada bagian arah medan magnet. Ya, pada arah medan magnet ini, di mana pada gambar A ini ketika kita lihat untuk kawat yang lurus saja ya, lurus saja, maka akan menghasilkan putaran ya medan magnet ya, putaran medan magnet. Namun ketika kumparannya atau kawatnya kita model seperti ini, berulir seperti ini, maka akan menciptakan kutub magnet ya, di mana pada bagian ini ketika arus listriknya mengarah ke arah jarum jam, maka pada bagian ini menjadi kutub utara, dan pada bagian yang ini menjadi kutub selatan. Nah, adapun yang mempermudah kita untuk mengetahui arah medan magnet ya, arah medan magnet ini, maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya, menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang ada di gambar, di mana ketika arus listriknya mengarah ke atas ya, maka arah medan magnetnya dia akan mengarah keluar ya, dia berlawanan
arah jarum jam ya. Ini berlawanan arah jarum jam begini ya. Ketika kita ke bawah jempolnya ya, maka arah medan magnetnya dia searah arah jarum jam ini. Setelah kita membahas induksi magnet, kita masuk pada pembahasan gaya Lorentz. Secara konsep ya, kita bisa jawab secara konsep bahwa gaya Lorentz ini merupakan gaya yang menyebabkan arah putaran jarum kompas tersebut pada saat arus listrik mengalir. Jadi ada gaya yang kemudian yang membuat jarum kompas tersebut bergerak. Nah, itulah yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, seperti yang kita lihat di ilustrasinya, arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif ya, maka akan menghasilkan putaran berlawanan arah jarum jam. Kenapa bisa berlawanan arah jarum jam? Kita akan menjawabnya menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, tentu saja penerapan gaya Lorentz ini kita bisa lihat dari kipas, salah satunya kipas angin ya, dan motor listrik. Nah, pertanyaannya mengapa kemudian kipas angin ini dapat berputar ya? Nah, tentu saja putaran kipas angin ini dipengaruhi oleh adanya arus listrik yang berada di sekitar kumparan ya. Arus listrik tersebut akan menimbulkan ketidakstabilan medan magnet ya. Ketidakstabilan medan magnet yang dimana kita bisa mengetahui arah putarannya ya. Dimana ketika kumparan tersebut berputar itu disebabkan oleh adanya arus listrik, sehingga dari arus listrik tersebut itu akan memunculkan namanya gaya Lorentz, sehingga kumparan tersebut bisa berputar. Nah, contohnya kita lihat di sini, arus listriknya dia mengarah ke atas ya. Nah, berarti medan magnetnya dia mengarah ke depan ya. Nah, berarti dia kemudian terdapat gaya Lorentz yang kemudian ketika kita ilustrasikan ya, tentu saja ketika arus listriknya mengarah ke atas, maka tentu saja putarannya ya itu berlawanan arah jarum jam ya. Putarannya berlawanan arah jarum jam ya. Nah, sehingga di sini kita lihat pada ilustrasinya juga berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, selanjutnya ada pun rumus dari gaya Lorentz, yakni F sama dengan medan magnet dikali kuat arus listrik dikali dengan panjang kawat. Nah, di sini F-nya adalah gaya Lorentz yang memiliki satuan Newton ya. Dia memiliki satuan Newton ya, atau kita simpulkan sebagai huruf N. Kemudian untuk medan magnetnya dia memiliki satuan yaitu Tesla ya. Kemudian untuk kuat arus listriknya satuannya adalah ampere ya, kita tulis A, dan L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet. Kita berikan satuan meter yaitu M ya. Nah, adapun contoh untuk soal ini ya. Nah, adapun contoh untuk soal-soal gaya Lorentz kita bisa lihat di layar. Nah, adapun contoh untuk soal-soal gaya Lorentz kita bisa menjawab sama-sama. Di sini sebuah kawat tembaga ya sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Jadi pertama-tama kita menuliskan dulu apa yang diketahui ya. Nah, yang diketahui kita di sini kawat tembaganya sepanjang 10 meter. Kemudian arus listriknya I sama dengan 5 mA.
Nah, 5 miliampere ini kita ubah terlebih dahulu menjadi 5 ampere ya. Berarti 5 mili untuk mili ke meter berarti ada selisih 10 pangkat minus 3 ampere. Nah, di sini kemudian untuk medan magnetnya sebesar 8 Tesla ya. 8 Tesla. Nah, yang ditanyakan berapa gaya Lorentz ya, atau disebut dengan FL ya. Berarti rumusnya yaitu FL sama dengan B dikali I dikali L. Berarti medan magnetnya 8 Tesla atau 8, kuat arus listriknya 5 kali 10 pangkat minus 3 ampere ya. Ini Tesla. Kemudian dikali dengan L yaitu 10 meter. Ini panjang kawatnya tidak usah diapa-apai karena sudah menggunakan satuan ya, satuan meter untuk panjang. Berarti 8 kali 5 40. Kemudian ini 10 dikali 10 pangkat minus 3 berarti sisa 10 pangkat minus 2 ya. Ini berkurang 1 nolnya. Berarti 10 pangkat minus 2 dikali 40 sama dengan 0,4 Newton. Jadi hasilnya adalah gaya Lorentz-nya yang muncul itu sebesar 0,4 Newton. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 miliampere adalah 12 Newton, maka berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Nah, di sini yang dicari adalah besar medan magnet. Berarti kita terlebih dahulu menuliskan apa yang diketahui. Panjang kawat sebesar 2 meter dialiri arus listrik sebesar 2 miliampere yang lagi-lagi kita harus jadikan sebagai ampere ya, dari miliampere ke ampere maka 10 pangkat minus 3 ampere. Nah, adapun untuk gaya Lorentz-nya sebesar 12 Newton. Nah, di sini yang ditanyakan adalah medan magnet. Berarti dari rumus ini F sama dengan B dikali I dikali L, maka B sama dengan gaya Lorentz dikali I dikali L. Berarti sama dengan gaya Lorentz 12 Newton dibagi 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere dikali 2 meter. Berarti 2 ini 2 ya, 2 kali 2 4, 12 bagi 4 hasilnya 3 ya. 3 dikali 10 ini minus 3 yang awalnya berada di penyebut ya. Dia naik ke sini, berarti minus 3-nya berubah menjadi positif 3. Berarti 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Nah, itulah pembahasan kita tentang teori kemagnetan bumi. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.